Selamat berjumpa lagi dalam Sapaan Berkat Gemim Peniel Tuna Wawonasa. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Kitab Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa di sorga, untuk segala pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, bahkan sampai saat ini. Ada nafas kehidupan yang Engkau beri, ada kesehatan dan kekuatan yang Engkau nyatakan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, semata-mata Engkau masih berkenan dalam kehidupan kami. Dan saat ini, ya Bapa di surga, kami hendak belajar lagi daripada firman-Mu dalam kitab Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami menerima firman saat ini, benar ya Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua, bila dalam ketaatan dan kesetiaan kami mendengar, istimewa melakukannya. Dalam nama Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan saat ini dalam kitab Bilangan 10 ayat 1 sampai 10. Semboyan Nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu dan korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian ini, bacaan ini dalam kitab Bilangan. Bilangan berarti dalam bahasa Ibrani Bemidbar, padang belantara atau padang gurun. Berarti cerita ini terjadi di padang gurun ketika umat Israel yang dipimpin oleh Musa hendak menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan bicara tentang bacaan saat ini, bicara tentang semboyan nafiri sebagai satu tanda ketika hendak ditiup, pasti ada arti dari setiap bunyi nafiri dengan semboyan-semboyan yang dijelaskan dalam bacaan saat ini. Dan ini merupakan perintah Allah kepada Musa untuk membuat nafiri perak
Nafiri tempaan bukan tuangan. Jadi nafiri yang diperintahkan untuk dibuat oleh Musa pada kesempatan ini merupakan hal yang sangat penting sebagai tanda mereka untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Seperti dalam bacaan kita pada saat ini. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat harus berkumpul. Tetapi kalau hanya satu kali ditiup, berarti para pemimpin yang harus berkumpul. Dan tanda-tanda seperti ini harus mereka ketahui. Dan yang melakukan ini adalah anak-anak daripada Imam Harun. Ini ketetapan, ini aturan yang harus mereka lakukan ketika melakukan perjalanan di padang gurun. Nah, apa makna bacaan ini bagi kita? Tentu kita tidak lagi seperti mereka. Bagi kita sebagai gereja Tuhan sekarang ini tidak lagi menggunakan nafiri untuk berkumpul, untuk beribadah dan lain sebagainya. Kita sudah mengenal ketika kita memakai lonceng sebagai tanda untuk berkumpul, beribadah. Apakah subuh, apakah siang ataupun malam. Dan begitu banyak tanda-tanda dari bunyi lonceng dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di zaman now ini. Apakah itu untuk berkumpul, apakah itu untuk persekutuan, beribadah dan lain sebagainya. Itu berarti sebagai gereja Tuhan kita harus taat dan setia juga termasuk ketika kita mendengar tanda-tanda atau lonceng yang dibunyikan ketika dalam persekutuan ibadah dan lain-lain. Sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima saat ini. Kiranya kami dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai gereja-Mu ketika kami hendak melakukan persekutuan-persekutuan. Sebagai gereja di zaman now ini tentu ketika kami hendak beribadah ada tanda, ada lonceng, persekutuan, peribadatan di waktu-waktu tertentu. Sebagai tanda kesetiaan kami untuk bersekutu dalam persekutuan sebagai umat-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai kami sebagai pemimpin dalam jemaat ataupun sebagai jemaat untuk taat dan setia menerima setiap tanda dalam kesaksian kehidupan kami. Sebagai gereja Tuhan dalam melayani, bersaksi dan memberitakan Injil sebagai persekutuan yang ada. Dengan tanda-tanda yang Engkau beri bagi kami dalam persekutuan. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.